Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek Angkatan 8 Gelombang 3, Golongan 3 Kelompok 1. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Muflia Bakhtiar, Pustiana, Fadil Muhammad, Irmawati M, dan Haryanti Putri Rizal. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait infografis penerapan perilaku adaptif ASN di lingkungan kerja. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas mengenai adaptif lebih dalam lagi, terlebih dahulu kita perlu memahami mengapa harus adaptif. Lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional yang kompleks dan terus berubah merupakan tantangan tidak mudah bagi praktek-praktek administrasi publik, proses-proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. Beberapa sektor yang mengalami perubahan diantaranya adalah ekonomi, teknologi, dan industri. Di bidang ekonomi, nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya juga memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Di bidang industri yang masih berbasis kegiatan eksploitasi sumber daya alam, khususnya minyak dan batu bara, harus segera dialihkan ke sumber-sumber yang lebih ramah lingkungan. Adaptasi ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Di bidang teknologi, pertumbuhan dan inovasi teknologi di bidang informasi memberikan dampak yang luar biasa terhadap kegiatan ekonomi dan terutama perubahan cara kerja. Teknologi ini turut melahirkan ide dan kreativitas baru dalam bidang perdagangan, kesehatan, dan tatanan kehidupan normal yang berbasis media sosial. Selanjutnya adalah definisi dari adaptif. Adaptif merupakan suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Kode etik adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Kode perilaku core value ASN berakhlak adaptif yang pertama adalah cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan. Lingkungan strategis di tingkat global, regional maupun nasional yang kompleks dan terus berubah adalah sebuah tantangan, khususnya pada praktek-praktek pendidikan. Dalam kondisi di mana perubahan adalah sesuatu yang konstan, maka seorang dosen harus cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Dengan cara seperti itu, para dosen bisa menghadapi tantangan dan meningkatkan sumber daya manusia. Hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang dosen adalah beradaptasi dengan perubahan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui, di masa sekarang segala hal dilakukan dengan teknologi, termasuk dosen, mulai tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan adanya teknologi memudahkan para dosen untuk membuat inovasi media pembelajaran yang menarik. Hal ini merupakan tantangan dalam mengembangkan kreativitas terhadap penggunaan teknologi. Bukan hanya pengetahuan, tapi juga bagaimana memastikan pembelajaran tetap tersampaikan dengan baik, dimanapun dan kapanpun. Hal kedua yang harus dilakukan oleh seorang dosen adalah menyesuaikan diri dengan kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang diterapkan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM, di mana mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru,
melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Sebagai seorang dosen, kita harus paham konsep dari MBKM untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang baru ini. 3. Hal yang ketiga yang harus dipahami oleh seorang dosen adalah kondisi mental melayani yang harus diterapkan dalam dunia kerja. Misalnya, tidak menggunakan otoritas untuk mengkerdilkan mahasiswa, namun justru kita harus memberikan pelayanan terbaik bagi mereka. Apabila seorang dosen mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, maka hal tersebut akan memberikan manfaat, yakni peningkatan kemampuan interpersonal, kemampuan menjadi problem solver, kemampuan dalam teamwork yang pastinya akan sangat berguna bagi instansi tempat di mana kita bekerja. Selanjutnya saya akan membahas tentang terus berinovasi. Dalam menerapkan inovasi sebagai budaya kerja ASN, harus berpandangan bahwa berinovasi adalah sebuah kebutuhan. Budaya kerja ini sejalan dengan core values berakhlak yakni adaptif. Setiap ASN diminta terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu bertindak proaktif. Pengertian dari proaktif itu sendiri yaitu manusia mengambil tindakan bukan hanya bereaksi. Penyebab perilaku dapat ditemukan pada manusia atau dapat ditimbulkan secara internal. Sikap proaktif sangat penting karena tidak pernah menunggu aktivitas yang membutuhkan perbaikan. Sikap proaktif selalu memperhatikan tindakan yang Anda lakukan, sehingga Anda harus selalu menjaga perilaku dan perilaku terhadap masyarakat. Kemudian manfaat berperilaku proaktif. Nah, manfaatnya yaitu Anda akan menjadi individu yang lebih sigap dalam segala situasi yang mungkin saja akan terjadi. Anda juga akan merasa lebih nyaman dalam situasi apapun karena memiliki kontrol yang lebih besar atau perubahan-perubahan yang akan terjadi. Nah, manfaat lainnya, Anda dapat menjadi pribadi yang lebih fleksibel. Artinya, Anda mampu untuk beradaptasi dengan cepat dan mengubah rencana dengan tepat apabila tidak sesuai dengan visi awal. Sebab, orang dengan sikap proaktif tidak terjebak dan terlena akan kegagalan yang terjadi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sikap proaktif. Nah, ada beberapa ciri sikap proaktif. Yang pertama, bertanggung jawab dan mempertimbangkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, memiliki visi dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Selanjutnya, bertindak menggunakan logika dan tidak mengikuti emosi. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk berpikir positif dan tenang dalam menghadapi rintangan dan kesulitan. Bergerak dalam perubahan yang lebih baik dan tidak terjebak dalam sebuah nostalgia atau memori buruk. Fokus dan menentukan langkah selanjutnya dan tidak menyalahkan keadaan dan orang lain ketika menghadapi situasi terpuruk dan tidak sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir yaitu memiliki inisiatif yang tinggi dan penuh pemikiran. Sekian tadi paparan dari kelompok kami. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kelompok kami.